Luo Binghe dengan tidak percaya berkata, "Si Zun, kamu benar-benar ingin membunuhku." Tatapan Shen Qingqiu langsung menembus sosoknya, "Aku tidak ingin membunuhmu." Dalam ingatan Luo Binghe, dia belum pernah melihat Shen Qingqiu menggunakan ekspresi yang begitu dingin dan tegas terhadap dirinya sendiri. Bahkan saat dia pertama kali memasuki sekte Gunung Changqiong dan dia tidak ada di mata Si Zun, tatapannya ketika dia menatapnya tidak pernah begitu hampa, seolah tidak ada apa-apa di sana. Dia merasa bahwa tatapan tajam Shen Qingqiu tidak berbeda dari saat dia mengarahkan penilaiannya pada iblis-iblis itu di masa lalu, apakah mereka jahat atau tidak. Tidak ada sedikit pun kehangatan. Shen Qingqiu berkata, "Hanya saja, apa yang orang itu katakan sebelumnya tidaklah salah. Alam manusia bukanlah tempatmu seharusnya berada. Kau harus kembali ke tempat asalmu." Dia berjalan maju selangkah, Luo Binghe mundur selangkah, sampai kedua orang itu terus maju sebelum Endless Abyss. Dengan memutar kepala, dimungkinkan untuk melihat energi iblis yang kacau bergolak di Endless Abyss. Puluhan ribu ratapan, ribuan pasang lengan cacat terentang dari celah yang menghadap ke alam manusia, mencari darah dan daging. Tempat-tempat yang lebih dalam disembunyikan oleh kabut hitam yang tidak menyenangkan dan cahaya hantu merah. Shen Qingqiu mengarahkan pedang Xiuya secara diagonal ke bawah ke jurang dan berkata, "Apakah kamu akan turun sendiri, atau kamu membutuhkanku untuk bergerak?" Sebenarnya, dia dengan egois berharap Luo Binghe akan turun sendiri. Meskipun perlakuan ini terlalu kejam baginya, itu masih lebih baik daripada dipukul oleh Shen Qingqiu. Namun, Luo Binghe tidak menyerah. Tidak mungkin dia percaya bahwa Si Zun yang memperlakukannya dengan baik akan benar-benar menjatuhkannya. Meskipun pedang Xiuya menusuk dadanya, dia masih memegang harapan terakhir itu. Shen Qingqiu tidak ingin menikamnya. Sungguh, dia hanya ingin mengayunkan pedangnya dan menakut-nakuti dia sehingga Luo Binghe, demi menghindar, mundur selangkah dan secara alami jatuh. Akan tetapi, dia tidak menyangka Luo Binghe akan berdiri di sana dengan tenang dan menerima pedangnya di depan. Mampus, awalnya, dia hanya jatuh. Sekarang ada tusukan ekstra yang ditambahkan. Sebaliknya, Luo Binghe memegang ujung pedang, meski tanpa kekuatan. Dia hanya memegangnya dengan ringan, seolah mengatakan bahwa jika Shen Qingqiu ingin menggunakan lebih banyak kekuatan, pedang Xiuya akan dapat terus menusuk sampai menembus dadanya. Tenggorokan Luo Binghe sedikit bergetar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun pedang itu jelas belum menembus jantung, Shen Qingqiu merasa seperti dia bisa merasakan detak jantungnya melalui pedangnya ke tangan, lengannya, dan ke jantungnya sendiri. Shen Qingqiu diam-diam menarik pedangnya. Karena tindakan ini, tubuh Luo Binghe sedikit bergetar, tetapi stabilitasnya pulih dengan cepat. Melihat bahwa Shen Qingqiu belum menembus, matanya yang awalnya redup berkedip samar dengan cahaya seperti bagaimana setelah kebakaran, ada bara di abu. Namun, setelah itu, Shen Qingqiu harus menggunakan pukulan terakhirnya dan memadamkan tanda cahaya terakhir di matanya. Dia tahu bahwa Luo Binghe pasti tidak akan melakukan serangan balik. Dia tahu lebih pasti bahwa dia takut dia tidak akan pernah melupakan tatapan putus asa Luo Binghe saat dia jatuh. Satu serangan untuk menjatuhkannya. Pada saat Sekte Gunung Changqiong, Istana Huanhua, dan kultivator Tianyi Overlook telah selesai membersihkan monster dan tiba, ruang Endless Abyss sudah ditutup. Shen Qingqiu telah merawat luka semua murid yang pingsan dan terbaring di tanah dengan benar, selain dari Sang Qinghua yang berpura-pura tidak sadar. Dia tidak menjaga dirinya sendiri, pakaiannya berlumuran darah. Wajahnya tanpa emosi, ekspresinya pucat. Dia tampak sangat menyesal dan memalukan. Yui Qingyuan maju untuk memeriksa denyut nadinya dan alisnya berkerut saat dia mengerutkan kening. Dia membiarkan ahli Mu Qingfang datang untuk melihatnya. Setiap sekte pergi ke kerumunan orang yang tidak teratur di tanah untuk menemukan murid mereka sendiri, lalu mengangkat mereka dan membawa mereka pergi untuk perawatan lebih lanjut. Liu Qing tiba-tiba menemukan ada satu orang yang kurang dan bertanya, "Bagaimana dengan muridmu itu?" Shen Qingqiu tidak menjawab, mengambil pecahan pedang yang hancur di tanah. Murid puncak Qing bergegas. Ming Fan yang bermata tajam melihat pedang itu dan dengan penuh dukungan berkata, "Si Zun, pedang itu, bukan." Pada awalnya, dia telah memikirkan tentang pedang Zeng yang di puncak Huanjian selama bertahun-tahun. Setelah ditarik oleh Luo Binghe, hatinya terbakar karena cemburu dan dia menghabiskan banyak malam untuk berguling-guling.
Tentu dia tidak akan mengakuinya. Ning Yingying tiba-tiba mulai menangis dengan suara hua, "Shizun, kau, jangan membuatku takut. Bukankah apakah ini Zeng yang milik Aluo?" 4 semburan bisikan, pedang Zeng Yang. Kamu sedang berbicara tentang murid tercinta kepala puncak Shen. Jika pedangnya ada di sini, orangnya ada di sini. Pedang ini patah, di mana orangnya? Dia juga tidak bisa ke. Seseorang berseru, jika demikian, sangat disayangkan. Pahlawan muda Luo sepanjang jalan ini telah menjadi pemimpin di papan peringkat emas konferensi aliansi abadi. Surga iri pada seorang jenius, surga iri pada seorang jenius. Di antara orang-orang ini, ada yang menghela napas, yang heran, yang sedih, dan yang baru saja bergabung. Ning Yingying mulai menangis di tempat. Meskipun Ming Fan membenci Luo Binghe, dia tidak pernah benar-benar menginginkannya mati. Juga, memikirkan bagaimana Shizun menjadi begitu menyayanginya, dan bagaimana orang bau itu sekarang telah mati bahkan tanpa tulang tersisa, Shizun pasti sangat sedih, semangatnya tidak bisa diangkat. Seluruh puncak Qingqing ditutupi oleh awan kesuraman. Cicingci dari puncak Xiansu menerima Liu Mingyan, tetapi mereka juga terenyuh. Liu Qingge buruk dalam berkata-kata. Dia menepuk bahu Shen Qingqiu, muridmu sudah pergi, tapi kamu masih bisa menerima yang lain. Meskipun dia tahu dia bermaksud menghiburnya, Shen Qingqiu masih ingin memberinya tatapan lemah. Siapapun yang tidak melemparkan protagonis pria dan murid divisi mereka sendiri ke dalam Endless Abyss adalah semua orang yang berbicara tanpa merasakan sakit punggung. Lupakan, semuanya adalah kesimpulan yang terlupakan. Shen Qingqiu berkata perlahan, murid puncak Qingqing, Luo Binghe, dilukai oleh iblis dan mati. Catatan penerjemah. Mempapa beberapa totokan di punggungnya, Qingqiu menekan beberapa titik akupuntur penting serta mentransfer energi melalui telapak tangannya. Tidak apa-apa, titik akupuntur membantu hal itu karena itu adalah titik penting di meridian. Berbicara tanpa merasakan sakit punggung, Zanze Suo Hua Bu Yao Teng, saya menduga ini berarti bahwa mereka semua adalah orang yang berbicara, menyampaikan belasungkawa meskipun tidak merasakan sakitnya sendiri. Akhir chapter 27. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.